Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Murti Mutmainah, spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal. Saya dari Klinik Fertilitas Indonesia INPI Buah Hati. Pada kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai apa itu USG, terutama fungsi USG saat kehamilan dan kapan saat yang tepat untuk melakukan USG. USG sendiri merupakan salah satu alat penunjang medis di dalam bidang kesehatan yang digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Dan pada bidang obstetri terutama digunakan untuk pelayanan dalam pengawasan kehamilan. Biasanya kami melakukan USG kehamilan itu sejak pasien memutuskan untuk memiliki keturunan pada saat trimester pertama, yaitu 3 bulan pertama kehamilan, saat sejak diketahui positif hamil hingga 14 minggu, lalu juga pada saat trimester kedua, pada saat usia kehamilan di atas 14 minggu sampai 28 minggu, dan tentunya pada saat trimester ketiga, di atas usia kehamilan 28 minggu hingga saatnya melahirkan atau maksimal 42 minggu. Kapan yang tepat untuk melakukan USG kehamilan itu sendiri, terutama adalah pada saat bunda mengetahui sudah positif hamil, maka kita harus segera untuk memeriksakannya. Tujuannya adalah satu, untuk mengkonfirmasi apakah memang benar hamil, lalu apakah hamilnya ada di dalam rahim, dan berapakah jumlah kehamilan itu sendiri, dan tentunya kita harus mengetahui juga apakah ada kelainan yang menyertai kehamilan tersebut. Misalkan, apakah kehamilan itu ternyata disertai dengan suatu kelainan, misalkan dengan adanya benjolan di dalam rahim yaitu miom, atau benjolan di dalam ovarium yaitu kista ovarium. Tentunya nanti penanganannya akan berbeda. Lalu juga pada saat trimester kedua, kita bisa melakukan USG detail scanning atau USG yang lebih spesifik untuk mengetahui apakah ada kelainan atau apakah ada sesuatu yang harus kita perhatikan pada kehamilan yang sedang bunda jalani. Misalkan pada saat terutama pada usia kehamilan 22 sampai 24 minggu, kita bisa melakukan USG detail scanning, yaitu masing-masing organ dari organ kepala, organ wajah, lalu juga kita bisa melihat organ jantung, organ di saluran cerna, organ di saluran kencing, dan juga pada ekstremitas. Dari sana kita bisa mengetahui apakah nanti bunda dengan kehamilannya merupakan kehamilan yang normal ataukah kehamilan yang akan beresiko tinggi yang memerlukan penanganan dari tenaga medis yang jauh lebih ahli. Tentunya selain USG itu juga ada namanya USG feto maternal. Nah, USG feto maternal ini memang dilakukan oleh subspesialisasi dari dokter obgyn, yaitu feto maternal. Di sini kami memang lebih memfokuskan untuk penanganan kehamilan yang beresiko tinggi, biasanya pada ibu-ibu yang sudah memiliki penyakit sebelumnya, yaitu misalkan dengan hipertensi, atau diabetes mellitus, atau ada autoimun, atau misalkan ada riwayat keguguran berulang sebelumnya. Tentunya kan pasti penanganannya akan jauh berbeda. Mungkin bunda sering bingung ya, apa itu antara USG hamil yang normal atau USG normal dengan USG feto maternal. Nah, sebenarnya kelebihan dari feto maternal sendiri adalah kami lebih diarahkan untuk lebih mengetahui mengenai fisiologi, yaitu suatu hal yang normal dalam kehamilan, dan patologi, yaitu sesuatu yang tidak normal dalam kehamilan. Dan memang dalam spesialisasi feto maternal ini sendiri bertujuan adalah untuk menciptakan generasi yang jauh lebih berkualitas. Dan feto maternal sendiri sudah menangani sejak saat fetal programming, kehamilan yang beresiko tinggi dengan adanya suatu penyakit, ataupun juga kehamilan yang misalkan dibuat dengan tenaga proses reproduksi terbantu yaitu IVF atau in vitro fertilization. Untuk feto maternal sendiri memang ada 3 waktu yang penting untuk dilakukan USG-nya, yaitu pada saat trimester pertama, yaitu pada saat usia kehamilan 11 sampai 14 minggu, di mana ini merupakan golden time atau golden period untuk kita bisa mendeteksi apakah janin yang dikandung bunda mengalami kelainan kromosom atau tidak. Itu bisa kita ketahui dengan antara lain yaitu penanda halus, antara lain yaitu apakah
bagian wajahnya tampak atau tidak, bagaimana dengan tulang hidung atau nose bone-nya, lalu bagaimana dengan penebalan kulit di belakang kepala atau kita sebut namanya dengan nuchal translusensi, di mana apabila NT lebih dari 3 mili, kita mencurigai akan adanya kemungkinan kelainan kromosom. Mungkin kelainan kromosom yang sering Bunda ketahui adalah sindrom Down, di mana bayi memang memiliki atau janin yang akan dilahirkan memiliki suatu ciri khas wajah yang khas, biasanya tampak seperti orang Mongol, yaitu di mana jarak matanya jauh, dengan dahinya jauh lebih datar, dan juga biasanya tulang hidungnya jauh lebih kecil atau tidak tampak. Selain sindrom Down sendiri, sebenarnya masih ada trisomi yang lain yang bisa kita deteksi. Tetapi biasanya trisomi lain akan bersifat lebih letal atau lebih menyebabkan kematian pada janin. Karena kerusakan yang akan terjadi akan jauh lebih masif atau jauh lebih besar. Biasanya akan bisa kita ketahui yaitu kelainan di kepala, misalkan tidak terbentuknya bagian otak, atau misalkan di bagian wajah, misalkan ada suatu penonjolan dari tulang hidung. Lalu juga bisa ada kelainan pada jantung, di mana harusnya jantung terdiri dari 4 ruang, tetapi ternyata ada 2 ruang yang bersatu menjadi satu, sehingga akan menjadi gangguan sirkulasi dari pembuluh darah. Bagi ayah dan bunda yang saat ini sedang menjalani proses program hamil, ataupun juga saat ini sedang menjalani kehamilan itu sendiri, prinsip utamanya adalah selalu jalani itu dengan bahagia, dengan hati yang ikhlas, dan tentunya adalah hidup sehat, hindari stres, makan makanan yang sehat yang tentunya bernutrisi, kurangin gula-gula yang terlalu berlebih, dan juga jangan lupa aktif untuk berolahraga. USG merupakan salah satu alat penunjang, tetapi memang tidak 100% menggambarkan keadaan janin. Tentunya kadang USG bisa dipengaruhi oleh posisi janin, dari usia kehamilan, dan juga bisa jadi ada kelainan yang mungkin belum bisa dideteksi pada saat awal. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk bunda dan ayah bisa menyempatkan untuk selalu melakukan kunjungan kehamilan dan juga melakukan USG secara berkala. Sehingga janin yang nantinya akan dilahirkan tentunya akan menjadi janin yang sehat dan nantinya dapat menjadi manusia yang berkualitas.